Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sukmawardani. Saya menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak, materi berakhlak terpuji untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Mari kita bahas yang A, berpendirian yang teguh. Apa pengertian berpendirian yang teguh? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya. Prinsip hidup orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya sangat kuat, sehingga orang yang mempunyai sikap teguh pendirian biasanya tidak mempunyai terkena bujukan atau rayuan orang lain, sehingga orang yang beriman tidak kita perlu memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh orang lain untuk pindah keyakinan. Karena itu, sejak dini kita harus membiasakan diri untuk memiliki sikap teguh pendirian. Sikap teguh pendirian merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Jika usahanya sukses, orang yang memiliki sikap ini tidak akan menyombongkan diri. Sedangkan apabila gagal dalam melakukan usaha, maka dia tidak cepat berputus asa. Ia akan berusaha untuk bangkit lagi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, sikap itu perlu dimiliki oleh setiap muslim. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap teguh pendirian yaitu 1. Keyakinannya tidak mudah luntur atau goyah. 2. Tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain. 3. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. 4. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. 5. Memiliki pendirian yang kokoh. Hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian yaitu 1. Sering bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sikap atau sifat teguh pendirian. 2. Mengutamakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat sesuatu. 3. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. 4. Sering membaca kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Keuntungan atau manfaat yang dimiliki sikap teguh pendirian yaitu 1. Tidak mudah dipengaruhi sesuatu yang buruk oleh orang lain. 2. Tidak mudah diajak untuk berbuat jahat. 3. Lebih mudah menerima ajakan yang baik. 4. Menolak dengan tegas ajakan berbuat buruk. 5. Percaya pada diri sendiri atau tidak minder. Selanjutnya yaitu B. Bersifat dermawan. Apa pengertian sifat dermawan? Sifat dermawan adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang lain yang memerlukan tanpa mengharap adanya imbalan, kecuali mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah yang menjadi tujuan orang yang berdermawan.
Jadi, orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan pernah berpikir ada jasa balas budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan yaitu 1. Rela berkorban untuk membantu sesama manusia. 2. Mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan status dalam masyarakat. 3. Tidak sombong ketika mempunyai harta banyak. 4. Lebih memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. 5. Lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Keutamaan sifat dermawan yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan berlipat ganda dari harta yang dikorbankan. 2. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3. Disenangi oleh manusia di sekitarnya. 4. Mengurangi kesenjangan sosial. 5. Meringankan kesulitan orang lain. Adab dalam berdermawan atau sedekah yaitu 1. Menyembunyikan amalnya agar terhindar dari sifat riya. 2. Mengumumkannya dengan tujuan mendorong orang lain untuk bersedekah dan mendidik keluarganya. 3. Segera melupakan apa yang telah diinfakkan atau disedekahkan. 4. Memilih harta yang paling baik atau dicintai. 5. Tidak menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang telah menerimanya. Selanjutnya C. Tawakal. Apa pengertian tawakal? Berdasarkan tinjauan bahasa Arab, tawakallah berasal dari kata kerja tawakallah yang artinya bersandar, berserah diri atau mewakilkan. Menurut Imam Ghazali dalam bukunya Muhashaf Al-Qul menjelaskan arti tawakal yaitu menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya ketika mendapatkan kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Pemahaman tawakal ini bukan berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah, melainkan menyerahkan diri setelah melakukan usaha dan bekerja secara maksimal. Bentuk-bentuk tawakal yaitu 1. Suatu hari ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW di masjid. Unta miliknya ia tinggalkan tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Nabi pun menegur dan menanyakan tindakan sahabat tersebut. Kemudian ia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Nabi yang menganggap sebagai kekeliruan kemudian meluruskan maksud tawakal sebagaimana sabdanya, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, setelah itu bertawakallah." 2. Seorang pelajar setiap hari rajin belajar. Menjelang ujian, dia lebih giat lagi dalam belajar. Dia juga selalu berdoa kepada Allah agar usahanya itu membuahkan hasil yang baik, nilainya baik atau tinggi. Kemudian
Pelajar tersebut menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan atas dirinya yang telah berusaha dengan maksimal dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dampak positif tawakal yaitu 1. Tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tawakal dapat mendukung upaya perdamaian antar sesama manusia. 3. Tawakal dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika seorang menghadapi problem atau suatu masalah. 4. Tawakal dapat mendorong ketenangan jiwa dalam setiap langkah karena merasa selalu dekat dengan Allah. Membiasakan diri berlaku tawakal. Sikap tawakal harus senantiasa kita tancapkan pada diri kita sebagai manifestasi atau perwujudan tumbuhnya kesadaran bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah karunia Allah semata. Demikian pula sebaliknya, apabila kegagalan menimpa kita, maka harus menyadari bahwa Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dengan sikap tawakal, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa, sikap mudah putus asa. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum membuahkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus bersabar. Artinya kita tidak lantas diam menunggu datangnya nasib baik pada diri kita, tetapi kita harus tetap berusaha dan diiringi dengan doa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.